Halo majikan, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum masuk ke cerita kali ini, ada satu hal yang perlu kita ingat cuy. Bahwa uang yang hilang itu masih bisa dicari. Tapi kepercayaan yang hancur belum tentu bisa kembali. Bener gak sih? Banyak orang rela berbohong dan menipu demi uang. Padahal saat kejujuran dikalahkan oleh keserakahan, yang hilang bukan hanya kepercayaan, tapi juga nama baik dan masa depan. Karena itu, dalam mencari rezeki, kejujuran adalah modal yang paling berharga cuy. Sebab sekali seseorang dikenal sebagai penipu, akan sulit nih baginya mendapatkan kepercayaan untuk kedua kalinya. Dan kisah yang akan kalian dengar kali ini akan menjadi bukti bagaimana nih sebuah kebohongan mampu memicu konflik besar yang berujung tragis. Jadi di suatu hari ada nih seorang penjaga hotel yang dikejutkan dengan penemuan sebuah MYT perempuan cantik. MYT perempuan itu tergeletak di lantai dalam kondisi leher hampir putus dan usus yang udah terburai dari perutnya. Penjaga hotel itu langsung menghubungi pihak kepolisian dan kepolisian menetapkan peristiwa itu sebagai tindak penghilangan nyawa. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian, ternyata perempuan itu adalah seorang PSK. Dan orang di balik hilangnya nyawa perempuan itu adalah pelanggan setianya sendiri. Ini bukan kisah fiktif belaka, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang penghilangan nyawa seorang PSK tulang punggung keluarga oleh pelanggannya sendiri karena utang. Bagaimana kasus mengerikan ini bisa terjadi? Untuk itu jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa cuy, sebelum masuk ke kronologi lengkapnya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Imas Kartika atau orang yang akrab dipanggil dengan nama Alika. Dia adalah seorang perempuan cantik berusia 31 tahun yang berasal dari Dusun Panjang, Desa Suka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Alika sempat menikah dan dikaruniai satu orang anak perempuan cuy yang masih kecil. Tetapi pernikahannya itu kandas karena ada ketidakcocokan nih antara Alika dengan mantan suaminya. Setelah bercerai dari mantan suaminya, Alika memilih kembali tinggal di rumah kedua orang tuanya. Dengan penuh kasih sayang, kedua orang tuanya menerima Alika dan anaknya tanpa syarat, memberikan tempat yang hangat untuk memulai lembaran baru dalam hidup mereka berdua. Untuk riwayat pekerjaannya, Alika dikenal sebagai sosok perempuan pekerja keras yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Sebelum tahun 2013, dia bahkan merantau jauh ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Selama kurang lebih 2 tahun di sana, Alika menjalani berbagai pekerjaan berat, mulai dari mencuci piring hingga menjadi tenaga kebersihan. Meski harus bekerja keras setiap hari, dia tetap bertahan demi mendapatkan penghasilan dan memperbaiki kehidupan keluarganya. Namun sayangnya, uang hasil jerih payahnya di Arab Saudi sama sekali nggak dinikmati nih oleh si Alika. Karena pada saat itu, uangnya dihabiskan hingga ludes tak tersisa oleh mantan suaminya itu. Lalu setelah kontrak kerjanya di Arab Saudi ini berakhir, Alika pun kembali nih ke Indonesia. Namun alih-alih menikmati waktu bersama keluarganya, dia kembali memutuskan untuk merantau lagi cuy. Kali ini Alika berangkat dari Kabupaten Sumedang menuju ke Jakarta dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Keputusan itu diambil karena dia ingin membantu perekonomian keluarganya. Dan akhirnya pada tahun 2013, Alika pun sampai di Jakarta Utara nih seorang diri. Lalu dia menyewa sebuah rumah kontrakan
yang berada di wilayah RT 14 RW 01 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Daerah itu terkenal sebagai daerah yang padat penduduk dan sempit banget. Tetapi bagusnya adalah daerah itu dekat nih dengan kota. Jadi si Alika ini bisa dengan mudah tuh mengakses tempat-tempat di kota Jakarta Utara. Alika datang ke Jakarta hanya dengan bekal uang yang terbatas dan sebuah sepeda motor Honda Scoopy. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari penghasilan, dia menggunakan motornya itu untuk berpindah dari satu hotel ke hotel lainnya cuy. Tempat di mana dia bekerja sebagai seorang pekerja komersial atau PSK. Pekerjaan itu berusaha Alika sembunyikan rapat-rapat dari keluarganya, bahkan dari para tetangga di sekitar rumah kontrakannya. Karena bagi Alika cuy, pekerjaan itu adalah aib yang tidak ingin diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Namun di balik rahasia itu, ada alasan yang membuatnya tetap bertahan. Pekerjaan sebagai PSK memberinya penghasilan yang sangat cukup cuy, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu membiayai keluarganya di kampung halaman. Di mata kedua orang tuanya, Alika dikenal sebagai sosok pekerja keras dan anak yang berbakti. Dia juga dikenal sebagai ibu yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Meski harus berpindah demi mencari nafkah ke ibu kota cuy, Alika ini selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan sang buah hati. Sementara itu, para tetangga di lingkungan kontrakannya mengenal Alika ini sebagai pribadi yang baik dan tidak pernah membuat keributan. Dan menurut ketua RT setempat, Alika termasuk warga yang sopan dan tidak memiliki masalah dengan siapapun. Hanya saja cuy, dia memang jarang bergaul dan lebih banyak menjalani aktivitasnya sendiri. Sehingga interaksinya dengan warga sekitar sebatas mengenal tetangga di sebelah kanan dan kiri kontrakannya saja. Nah sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang hobinya membuat malu keluarganya ini. Syahril Sidik atau orang yang biasa dipanggil akrab dengan nama Ari. Dia adalah seorang laki-laki berusia 29 tahun yang berasal dari Blok F, Gang 1, nomor 54, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Di sana, dia tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di daerah padat pemukiman bersama dengan kedua orang tua dan adiknya yang masih berkuliah semester 7 di salah satu perguruan negeri swasta yang terletak di Jakarta Utara juga. Di lingkungan sekitarnya, Ari dikenal sebagai sosok yang nakal dan kerap bergaul bebas sejak masa remajanya. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia tidak melanjutkan kuliah dan memilih langsung bekerja sebagai office boy atau OB di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di situ tugasnya adalah membersihkan mal dan juga melakukan tugas administrasi tambahan dari bosnya kalau dia ini disuruh. Nah setelah mendapatkan pekerjaan menjadi OB itu, dia merasa nih kalau dia udah bisa hidup mandiri. Jadinya Ari pun minggat tuh dari rumahnya, terus mengontrak di sebuah rumah kecil yang terletak di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Setelah mulai hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri, gaya hidup Ari ini justru semakin tidak terarah cuy. Dia semakin sering menghabiskan waktunya untuk nongkrong tanpa tujuan yang jelas bersama teman-temannya. Tak hanya itu cuy, Ari juga dikenal gemar bergonta-ganti pasangan dan menjalani pergaulan bebas. Sesuatu yang semakin memperkuat citranya sebagai sosok yang sulit lepas dari kehidupan malam dan lingkungan yang kurang baik. Tentu saja gaji Ari sebagai seorang office boy tidak cukup untuk menopang gaya hidupnya yang semakin berantakan itu. Jadi penghasilannya seringkali habis untuk memenuhi kebutuhan pergaulan dan kesenangan pribadinya. Karena merasa kekurangan uang, Ari pun mulai terbiasa meminjam uang nih kepada kerabat maupun teman-temannya. Namun cara yang dia gunakan terbilang licik. Dia kerap mengaku membutuhkan uang
untuk biaya pengobatan orang tuanya yang sedang dirawat di rumah sakit cuy. Padahal kenyataannya nih, kedua orang tuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Bukan hanya gemar menipu nih untuk meminjam uang, Ari juga dikenal memiliki kebiasaan mengambil barang milik orang lain. Bahkan dia pernah mencuri laptop milik adiknya sendiri yang dibeli dengan susah payah menggunakan uang pribadinya untuk menunjang kebutuhan kuliahnya. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal Ari sudah lama tuh mengenalnya sebagai sosok yang bermasalah. Mereka waspada terhadap Ari karena dia dikenal sebagai peminjam uang yang handal dengan berbagai alasan yang tidak jujur, serta suka mencuri barang-barang di warung milik orang lain. Tak hanya itu, Ari juga dikenal gemar menghabiskan waktu untuk minum minuman keras, berjudi, dan tentunya tidur dengan banyak perempuan. Hobi Ari dalam bergonta-ganti pasangan sudah berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Selama bertahun-tahun, dia dikenal kerap menjalin hubungan dengan banyak perempuan cuy. Hingga jumlahnya pun sulit untuk dihitung. Sampai-sampai nih, di suatu hari, Ari divonis mengidap HIV AIDS. Nah, sebenarnya gimana sih semua ini bisa terjadi? Kok bisa nih Ari menghilangkan nyawa si Alika yang merupakan PSK langganannya sendiri? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Ari sudah mengenal Alika pada pertengahan bulan Mei tahun 2016. Hari itu, Ari hendak melakukan pijat di salah satu hotel yang terletak di Jakarta Utara. Karena dia ini lelah setelah bekerja menjadi OB. Ketika menunggu gilirannya dipijat, Ari bertemu dengan si Alika nih, yang kebetulan sedang berada di hotel yang sama untuk bekerja sebagai PSK. Setelah mereka mengobrol dan saling mengetahui satu sama lain, Ari merasa tertarik nih untuk memulai jasa PSK si Alika, hingga dia pun meminta nomor si Alika ini agar dia bisa memesan jasanya di kemudian hari. Di situ Ari benar-benar merasa tertarik nih dengan sosok si Alika yang dia pandang sebagai perempuan cantik dan baik. Sebab si Alika ini bertutur kata halus serta sempat menawarkan untuk mengantarkan Ari pulang ke rumahnya dengan motornya Alika itu. Nah, setelah pertemuan mereka yang singkat itu, Ari dan Alika lanjut nih kontak-kontakan melalui HP. Lalu, sesuai dengan keinginan awalnya, Ari pun memesan jasa pelayanan dari si Alika. Setelah sekali mencoba jasa Alika ini, Ari menjadi ketagihan tuh dan menjadi langganannya Alika. Sampai-sampai dia memesan jasa PSK Alika itu sebanyak 3 kali hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Namun di saat yang sama, utang-utang Ari yang selama ini digunakan untuk membiayai gaya hidupnya itu terus menumpuk. Kondisinya bahkan sudah begitu parah hingga para pemberi pinjaman mulai datang langsung tuh ke rumahnya untuk menagih uang mereka kepada kedua orang tuanya si Ari saat Ari ini tidak berada di rumah. Belum lagi Ari juga mempunyai hutang tuh kepada rekan-rekan kerjanya hingga sebanyak 2 juta rupiah. Tekanan dari penagih hutang itu membuat Ari ini stres dan berpikiran untuk melakukan cara jahat untuk memperoleh uang. Akhirnya nih, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, Ali pun berencana untuk menghilangkan nyawa Alika dan mengambil hartanya untuk dia gunakan membayar utang-utangnya. Dia berpikiran untuk menghilangkan nyawa dan merampok si Alika karena dia ini ingin sekali mendapatkan jasa esek-esek gratis dari si Alika sebelum melakukan aksi penghilangan nyawa dan perampokannya itu. Nah, langsung tuh pada siang hari itu, Ari memasukkan pisau ke dalam tasnya. Lalu dia menghubungi si Alika dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel untuk melakukan persetubuhan. Alika yang memang membutuhkan uang pun setuju tuh untuk memberikan jasanya kepada si Ari
sekaligus menjemput Ari di dekat kediamannya. Terus sekitar pukul 4 sore, Alika pun menjemput si Ari nih yang sudah menunggu di pinggir Jalan Duren, Kramat Jaya, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Setelah itu, mereka berkendara menggunakan Honda Scoopy milik si Alika menuju ke Hotel Elista di Jalan Raya Cilincing, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Sesampainya mereka di hotel pada pukul 4.30 sore, mereka langsung check-in tuh dan masuk ke kamar hotel nomor 11C untuk melakukan persetubuhan sesuai dengan yang disepakati. Sebelum mereka melakukan persetubuhan, Alika masuk ke kamar mandi karena dia mengatakan ingin mandi terlebih dahulu sebelum melakukan persetubuhan itu. Ketika Alika sedang ada di kamar mandi, Ari mengeluarkan pisau yang sudah dia persiapkan dari dalam tasnya itu. Lalu dia letakkan di bawah bantal. Nah, selang beberapa menit, akhirnya tuh Alika selesai mandi juga. Lalu mereka pun melakukan persetubuhan di atas kasur itu. Tapi sebelum mereka melakukan persetubuhan, Alika ini sempat meledek si Ari cuy, yang gak mencukur bulu burung empritnya yang lebat kayak hutan Amazon itu. Dan dia mengatakan seperti ini. Mas, kok gak dikerok sih bulunya di itu? Ini sih kayak monyet aja, bener-bener kayak King Kong kamu mas, nih menjijikkan. Kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan ronde pertama, Alika ini menyarankan si Ari cuy untuk mandi karena dia merasa badannya Ari ini berbau terasi. Rupanya ejekan dan sindiran halus Alika ini membuat harga diri Ari itu tergores hingga dia semakin mantap tuh untuk melakukan rencana penghilangan nyawanya Alika. Lalu ketika mereka ingin melakukan persetubuhan ronde kedua dan posisi Ari sedang berada di atasnya Alika, Ari dengan cepat tuh mengambil pisau yang dia simpan di bawah bantal. Terus dia langsung menusukkan pisau itu ke perut Alika berkali-kali. Alika yang tiba-tiba dituduh membabi buta seperti itu sempat melawan cuy. Tetapi perlawanannya berujung sia-sia. Karena Ari itu jauh lebih kuat darinya. Dan posisi Alika yang berada di bawah badan Ari membuat Alika ini gak bisa banyak melawan. Sementara Alika berusaha melakukan perlawanan, Ari terus-terusan tuh menusukkan pisau itu ke perut si Alika. Hingga total tusukannya ada sebanyak 36 kali. Sampai-sampai usus Alika terburai keluar dari perutnya. Terus saat Alika sudah sekarat, Ari yang masih belum puas langsung menggosok leher si Alika. Hingga perempuan itu benar-benar meninggal dunia. Setelah Alika meninggal dunia, Ari sempat menunggu di kamar untuk memastikan nih apakah Alika sudah tewas atau belum. Terus setelah menunggu beberapa saat cuy, dan Alika gak bangun-bangun, Ari pun mengambil barang-barang milik Alika seperti ponsel Samsung, ponsel BlackBerry, KTP, uang tunai sebanyak Rp85.000, STNK, dan helm Scoopy milik si Alika. Setelah mengambil semua barang-barang itu, Ari berjalan keluar hotel nih hanya dengan bertelanjang dada karena saking paniknya Ari pada saat itu. Begitu sampai di lobi, Ari dicegat oleh seorang resepsionis yang bertanya, kenapa nih Ari nggak pakai baju? Dan Ari mengatakan seperti ini ke resepsionis itu. Iya mas, saya nggak pakai baju karena bajunya tadi kena air susu kental asin yang muncrat kemana-mana. Setelah itu, Ari pergi nih membawa motor Scoopy milik Alika ke warung milik temannya bernama Ali. Di sana, Ari menyuruh Ali untuk membeli ponsel Samsung dan BlackBerry milik si Alika cuy. Namun, Ali nggak mau tuh membeli kedua ponsel itu karena dia merasa curiga setelah Ari ini nggak tahu tuh password ponselnya. Setelah temannya menolak membeli ponsel Alika,
Ari pun pergi ke Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tujuannya ke sana adalah transit sebelum dia pergi ke kota Cimahi, Jawa Barat untuk mencari kerja dan memulai hidup barunya. Di sisi lain, MYT Alika akhirnya ditemukan tuh oleh seorang penjaga hotel karena resepsionis yang melihat Ari sebelumnya merasa curiga tuh dengan gelagat si Ari ini. Karena curiga, resepsionis itu pun menyuruh penjaga hotel untuk memeriksa kondisi kamar yang dipesan oleh si Ari. Begitu penjaga hotel memeriksa kondisi kamar, dia begitu kaget setelah melihat adanya bercak dan genangan cairan merah di lantai kamar itu. Dengan sigap, penjaga hotel itu pun menghubungi pihak kepolisian Kecamatan Koja. Lalu, pihak kepolisian Koja meneruskan laporan nih ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Kemudian pada hari yang sama, petugas dari Polsek Koja yang dibantu oleh tim dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan area untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. MYT Alika kemudian dibawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tuh, termasuk proses identifikasi. Saat itu, identitas korban belum dapat dipastikan nih, karena seluruh kartu identitas dan barang berharganya telah dibawa kabur oleh si Ari. Setelah dilakukan autopsi dan serangkaian pemeriksaan, petugas akhirnya nih berhasil memastikan bahwa korban adalah Alika. Hasil autopsi juga mengungkapkan penyebab kematiannya, yaitu kehilangan banyak cairan merah akibat luka serius di bagian leher serta puluhan luka tusuk yang ditemukan di area perutnya. Kemudian dari informasi itulah pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga Alika di Sumedang sekaligus melakukan penyelidikan terkait siapa nih yang sebenarnya menghilangkan nyawa Alika. Pihak kepolisian kemudian memeriksa seluruh staf hotel yang bertugas pada hari kejadian itu. Dari keterangan mereka terungkap bahwa Alika datang ke hotel bersama seorang pria yang menggunakan jasa esek-eseknya. Namun pria itu diketahui meninggalkan hotel seorang diri nih, dengan gelagat yang mencurigakan. Berbekal informasi itu, polisi meminta ciri-ciri fisik serta identitas pria itu cuy. Dan hasil pemeriksaan saksi diketahui bahwa pria itu bernama Ari. Keterangan para staf hotel semakin menguat setelah polisi berhasil memperoleh rekaman CCTV di kawasan Cilincing. Rekaman itu memperlihatkan Alika sedang berboncengan dengan seorang pria yang ciri-cirinya sesuai nih dengan si Ari menuju Hotel Elisa pada sore hari. Selanjutnya, polisi menghubungi keluarga Alika di Sumedang untuk mendapatkan nomor ponsel Alika. Dengan bantuan teknologi pelacakan sinyal telepon seluler, petugas kepolisian kemudian berupaya nih menelusuri keberadaan ponsel milik Alika yang diduga masih berada dalam penguasaan si Ari. Harapan mereka adalah mereka bisa menemukan lokasi Ari yang diduga nih membawa kabur ponsel Alika itu. Akhirnya setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi mendapatkan titik terang cuy saat berhasil melacak sinyal ponsel milik si Alika yang dibawa kabur oleh si Ari. Berkat petunjuk itu, pada hari Rabu 13 Juli 2016, Ari berhasil ditangkap di Desa Sawit, RT 2, RW 3, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwokerto, Jawa Barat. Saat itu, Ari sedang berusaha untuk melakukan pelariannya lagi ke kota Cimahi, Jawa Barat cuy. Nah, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, Ari pun dibawa ke Polres Jakarta Utara. Lalu ditahan di rumah tahanan Jakarta Utara hingga proses persidangan. Ari akhirnya disidang pada tanggal 1 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan itu dipimpin oleh hakim ketua bernama Iwayan Wirjana dengan 2 hakim anggota bernama Titus Tandi dan Usaha Ginting. Majelis hakim menemukan bahwa Ari ini terbukti bersalah cuy
telah melanggar pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana. Dan atas pelanggarannya itu, dia pun dijatuhi vonis hukuman 18 tahun penjara. Nah, begitulah akhir dari kasus penghilangan nyawa seorang PSK tulang punggung keluarga oleh pelanggan setianya sendiri karena utang. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan pernah mengorbankan kejujuran demi uang, cuy. Karena uang yang hilang masih bisa dicari, tetapi kepercayaan dan kehormatan yang hancur bisa membutuhkan waktu seumur hidup untuk mendapatkannya kembali. Jadilah pribadi yang jujur dalam setiap perkataan dan tindakan, sebab kepercayaan adalah harta yang paling berharga, dan orang yang bisa dipercaya akan selalu lebih dihargai, dihormati, dan dimudahkan jalannya dalam kehidupan. So, gimana nih menurut kalian? Apakah hukuman 18 tahun penjara sudah setimpal nih untuk si Ari? Bisakah utang dan kesulitan ekonomi dijadikan alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang? Jika kalian menjadi keluarga Alika nih, apakah kalian bisa memaafkan si Ari, cuy? Dan jika kalian menjadi hakim, hukuman apa nih yang paling pantas untuknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye. Temani misteri, ungkap fakta yang tersembunyi. Detektif Soda.